sempat bercerita sedikit Iya, kalau ada ini sama Satpol PP gitu. Betul. Kenapa nggak mesti harus ini itu dulu? Yang penting ketika kita punya lihat peluang, Iya. kita rasa itu bisa, sudah go for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa atau penggemar podcast SMWP dimanapun Anda berada, baik yang di Aceh sampai di Papua maupun dari Australia sampai Antartika. Malam ini malam yang luar biasa. Saya ditemani oleh seorang anak muda kaum milenial yang dulu selalu dinyatakan mereka adalah kaum muda atau kaum milenial ini adalah kaum rebahan. Akan tetapi tren kaum rebahan itu sudah bergeser. Anak-anak muda atau kaum milenial sekarang itu sudah mulai bangkit dari rebahannya, diakibatkan oleh banyaknya tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi. Misalnya mereka terjun ke dunia bisnis. Ya namanya usaha atau bisnis itu mulai dari yang kecil-kecil. Nah malam ini saya ditemani oleh Bang Dul. Anak muda ini melakukan suatu usaha yang sebenarnya usahanya biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau saya melihatnya bahwa dia luar biasa. Dia penjajah kopi yang kemudian mereka menyatukan diri dalam sebuah komunitas yang disebut Box Kopi Racer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak muda harus semangat. Bang Dul. Siap. Sudah berapa lama menekuni usaha kopi box ini? Kalau untuk Box Coffee Racer sendiri itu umurnya baru 7 bulan, Bang. Oh, baru 7 bulan. Iya, Baru 7 bulan ya. Baru 7 bulan. Kami baru mulai berjualan tuh mulai dari bulan Januari kemarin, pas tadi tanggal 1. Pergantian tahun langsung. Jualan. Iya. Tahun baru resolusi baru. Jadi Oh. usaha baru. Tahun baru, resolusi baru, usaha baru. Artinya sebelumnya sudah ada usaha. Sudah ada. Namanya Susendul. Ya? Namanya Susendul. Susendul Ya, ya? usaha cuci sepatu. Oh, jadi Dul juga ini pernah usaha cuci sepatu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Ya, dari tahun 2018. Luar biasa anak muda satu ini. Iya kan? Saya jarang menemui anak-anak muda yang mau bekerja yang tanda petik ya. Sesuatu yang mungkin orang lain ngapain sih? Sampai mencuci sepatu, kemudian jual kopi pakai sepeda motor. Tetapi itu sebuah semangat dari bakal entrepreneur yang nantinya bisa sukses ke depan. Amin. Ya. Kemudian Dul, itu suci sepatu itu bagaimana cara ngelolanya tuh? Jadi di awal dulu kalau Susendul itu terbentuknya karena waktu itu main ke Jogja, Oh. tempat teman, masuk ke abis dijemput dari bandara tuh dibawa ke kontrakannya. Ketika masuk ke kontrakannya itu Dul tuh ngelihat ada seperangkat alat cuci sepatu gitulah. Iya. Jadi dulu bilang bisa diajarin nggak cuci sepatu, dia bilang kayak gitu. Aku kan udah punya alatnya nih, yang nggak usah belajar lah. Kalau belajar bisa di YouTube. Iya. Nanti kalau pakai alat silakan. Iya. Gitu. Jadi setelah belajar itu ini harus jadi uang di sana. Oh, harus jadi uang ya, di Sangatta ya. Jadi ini luar pulang. biasa nih. Jadi saya melihat memang semangat usahanya dulu ini ada nih. Iya. Jadi bisa ke tempat ke kampung orang, tetapi di sana melihat ini bakalan menjadi uang di Betul. Sangatta ini. Jadi peluang usaha. Dan akhirnya Sampai 2023 masih eksis. masih eksis ya dari 2018. Dari 2018. Wah, luar biasa. 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, dalam sehari itu biasanya cuci berapa sepatu tuh dulu? Alhamdulillah biasanya sepatu masuk mungkin 4. 4 ya. Kan fluktuatif, Om. Oh, iya. Kadang ya kalau lagi ini ya Iya. sepi. Tapi Betul. kalau butuh rame alhamdulillah. Kita syukur aja. Namanya usaha memang begitu. Naik turun ya kan? Pasang surut. Pasang surut kayak air di lautan. Yang penting semangat, jangan pasang surut. Jangan Harus pasang
harus konsisten, kemudian jangan pantang menyerah. betul, Apapun yang terjadi, yang penting pekerjaan itu halal. sikat, Tabrak, betul, sikat. Nah, kemudian setelah membuat usaha cuci sepatu itu, gimana sejarahnya sehingga bisa lagi menjual kopi melalui menggunakan sepeda motor tuh? Nah, jadi awalnya waktu bulan Agustus tepat tahun lalu, bulan Agustus itu dulu emang juga udah ada pengen beli motor Astrea pada saat itu. Oh, motor Astrea ya. Ya. Waktu itu, tapi belum kedapetan, belum rezeki, belum dapat duitnya juga. Jadi ketika pas sudah akhir tahun menuju akhir tahun, kalau nggak salah bulan November baru dapat motornya. Kebetulan kalau sekarang tuh ngomongin mencari inspirasi, kayaknya bisa dibilang gampang. Kadang kita memakai sosmed kayak TikTok, Facebook, YouTube, itu banyak banget inspirasi. Betul yang dikatakan Om Wepe. Usaha kayak gini kan itu sebetulnya biasa aja. Tapi ketika kita mau eksekusi, itu yang luar biasa. Nah, akhirnya motor Astrea itu ada boxnya dibikinkan untuk space buat kopi. Awalnya sih cuma ngejemput, makanya ngelihat peluang aja. Selama ini di kota ini coffee shop udah banyak. Dengan kemampuan finansial saya, kayaknya saya nggak bisa juga bikin kayak gitu. Bikin sebuah warung coffee shop yang bagus banget. Betul. Tapi kalau misalnya bikin usaha kopi yang lebih mobile pakai motor, kayaknya ini realistis deh. Betul. Lebih realistis. Sesuai dengan keadaan modal. Betul. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Kalau balik nggak ada alasan untuk tidak mau untuk usaha. Yang penting kita mau. Betul. Saya setuju sekali bahwa biasanya memang anak-anak muda itu yang mengawali pekerjaan dari awal, dari nol itu biasanya sukses. Amin. Banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang menjadi konglomerat itu, kalau dulunya itu hanya biasanya sebagai pengepul barang ronsokan, tetapi begitu dia tekuni usaha itu sampai tua akhirnya jadi konglomerat. Nah, sama dengan usaha-usaha rokok itu kan, pertama mereka hanya melinting, akhirnya mendirikan pabrik rokok. Jarum misalnya kan. Nah, anak-anak muda itu jarang melihat itu, bahwa yang namanya usaha itu harus dimulai dari nol, dari dasar. Yang penting di mana ada kemauan dan tidak pantang menyerah, pasti usaha yang kita lakukan itu mendapatkan hasil. Nah, ada berapa orang yang sudah mulai tertarik bergabung sama komunitas dulu ini untuk Box Coffee Racer ini? Kalau untuk di Box Coffee Racer sendiri, itu biasanya kami ada 2 skema, Om. Karena kami terbatasnya ruang gerak kami untuk berjualan di kota ini. Kemarin sempat lah masuk di YouTube-nya Om WP, sempat bercerita sedikit kalau ada ini sama Satpol PP gitu. Betul. Kenapa? Karena memang ada beberapa kawasan perkantoran di Bukit Pelangi itu emang nggak boleh. Jadi selama ini biasanya kayak teman punya usaha barber gitu. Boleh nggak kalau misalnya kami jualan di situ? Nah, biasanya lebih stay ke situ. Cuma balik lagi ini panjang cerita, jadi standby dulu nih. Skema kedua adalah bazar. Bazar ya. Kalau kami formasi bazarnya bisa 4 sampai 5 orang. Jadi misalnya ada kegiatan bazar di situ dulu dan teman-temannya muncul. Kita bergerak ya. Ini luar biasa nih. Nah, ini saya mau sampaikan ini kepada Satpol PP ini. Pak Didi Herdiansa, mantan Camat Rantepulung, mantan Camat Sangatta Utara, kemudian Komandan Satpol PP yang sekarang PLT Asisten 3 ya. Ini Pak, anak-anak muda ini sebenarnya kalau menjual di kawasan yang sepertilah katakan di Bukit Pandang itu, dia tidak akan mengganggu keadaan di situ. Justru disitulah peluang mereka untuk membuka stand. Itu pun juga standnya bukan di stand yang kayak orang-orang biasa, standnya di atas motor. Dan saya pikir di situ peluang mereka untuk melayani masyarakat yang ke Bukit Pandang atau daerah-daerah wisata yang ada di Bukit Pelangi itu sangat mudah, sehingga usaha mereka bisa lancar. Mudah-mudahan Pak Didi malam ini atau Bupati malam ini menyaksikan podcast ini sehingga terbukalah pikiran
bahwa apa gunanya kita selalu berkoar-koar tentang UMKM. Ada usaha UMKM, ini usaha menengah kecil juga nih, anak-anak muda kita nih. Iya kan? Kalau misalnya bakul-bakul bakso atau apa di situ yang kelihatan jorok, tidak apa-apa. Tapi saya yakin ini box kopi racer ini kan bersih. Betul. Jadi kelihatan rapi, kelihatan berseni juga kan. Janganlah dilarang. Dikasihlah peluang kepada mereka untuk berjualan di situ dengan catatan bahwa dijaga kebersihan. Dijaga kebersihannya, dijaga kerapihannya, ya kan, sehingga tidak menimbulkan mengotori yang ada di situ. Nah, itu harapan saya. Kemudian Bang Dul, siap. Selain tadi di pasar-pasar, kemudian di barbershop, di mana lagi pasarnya itu yang biasa lebih banyak pembelinya di Kota Sangatta ini? Harusnya sih Om, dengan model usaha yang lebih mobile seperti ini, maksudnya lebih jemput bola. Ya, Artinya betul tadi kata Om Epe, kita ajarnya ke tempat-tempat pariwisata, contoh kayak Kenyamukan. Yang paling dekat sama di sini kan sebetulnya Kenyamukan. Helipad. Helipad ya. Depan Masjid Agung Al Farouk. Oh iya, betul. Bukit Pandang nggak bisa dibohongin, itu emang kalau dibilang marketnya itu seksi banget itu. Iya. Bukit Pandang karena rame kan kalau orang weekend di sana. Betul. Terus di mana lagi ya? Sejauh ini itu sih. Walaupun dulu sudah keliling-keliling lah nyari tempat spot yang paling bagus. Tapi emang selama ini yang dulu rasain jualan paling good market lah itu sebetulnya di Bukit Pandang. Good market sebagai apa yang paling bagus peluangnya di situ ya. Demand-nya tinggi di situ. Karena di situ kan memang hampir dapat dipastikan setiap malam minggu banyak orang ke situ. Betul. Orang ke sana itu datang pengen nyantai. Ya. Ketika ada kami penjajah kopi, maksudnya menjajakan kopi, pasti orang juga tertarik kan. Iya, betul. Apalagi dengan konsep motor kayak gitu. Kan orang juga unik ya Mas. Kadang sering foto di Astrea itu. Iya. Nah, mungkin juga Satpol PP berpikir kalau misalnya dikasih juga kesempatan box kopi racer berjualan di situ, nanti bakso muncul lagi juga di situ kan. Emang kayak gitu sih. Iya. Pada akhirnya sebetulnya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi ibaratnya ya kami coba ini juga lah, mungkin dengan regulasi yang tepat. Iya. Pasti mungkin bisa berjalan dengan lebih baik. Iya, atau mungkin ada izin spesial lah diberikan itu supaya anak-anak muda ini bisa berkembang dengan baik. Dapat hak veto. Siapa tahu kan melalui podcast ini amin. Para pengambil kebijakan di daerah ini bisa mendengarkan bahwa ada anak muda kita yang mau berusaha, akan tetapi karena di situ dilarang masuk sehingga tidak bisa berusaha di situ, padahal di situ adalah good market yang betul-betul bisa berjualan di situ dan menghasilkan banyak keuntungan kan. Iya, maksudnya juga balik lagi bisa mengakomodir mungkin rezekinya bukan cuma untuk dul doang. Iya. Kan teman-teman dul yang juga punya dengan konsep yang sama, ini sebetulnya sudah mulai merebak. Sudah mulai ya. Cuman mungkin karena kemarin tahu kalau ruang geraknya ternyata juga nggak ada space-nya. Iya. Jadi kemarin teman-teman yang sudah beli motor kayak gitu juga dan sebetulnya usahanya sudah jalan sama kayak box cover racer. Cuma sekarang nggak jualan lagi. Maksudnya kan sayang banget Om ya. Kita udah ngeluarin modal. Untuk maksudnya juga sudah secara mentalnya udah optimis, tapi karena regulasi apa segala macam, kayaknya mengurungkan niat tuh teman-teman. Masih kayaknya box coffee racer yang masih konsisten sampai hari ini. Kalau di luar Bukit Pandang itu kan masih ada daerah lain. Hanya di daerah lain itu di situ justru banyak warung. Betul. Sehingga persaingannya sangat ketat. Betul. Ya kan? Nah kemudian mungkin di daerah Masjid Agung Al Farouk itu kan bisa juga di situ. Bagus banget sih Tom. Iya kan? Tapi apakah di situ dilarang juga? Sama. Dilarang juga di situ. Iya. Wah, sama aja. Iya kan biasanya juga memang begitu sih. Kadang satu diberi kesempatan, yang lainnya ikut nimbrung di situ sehingga membuat pemandangan kurang cantik di situ. Kurang betul. Atau bisa juga begini nantilah kapan-kapan saya bertemu dengan para pengambil kebijakan, pemangku kebijakan ini disampaikan bahwa ya khusus itu ya diberi kesempatan lah. Kalau bakso kan di mana-mana bisa jual. Betul. Karena ini spesialis kopi, ya kan? Tidak semua tempat bisa tempat dijualan. Betul. Misalnya di pasar di situ ada orang kopi. Benar. Misalnya apalagi di kafe-kafe. Sudah jelas sudah pasti jual kopi kan? Nah itu. Nah, Dul. Siap. Tadi kan temannya itu ada beberapa orang yang berhenti. Sekarang teman-temannya itu
Yang selama ini Dul pantau itu bergerak di bidang mana lagi tuh kerjaan? Sampai hari ini belum ada ketemu lagi. Maksudnya ya lebih fokus ke kerja aja lagi mereka itu. Iya. Cuma bagaimana ini sih kalau misalnya ini apa ngakomodir teman-teman. Kayak misalnya kayak bazarku tuh itu bisa 4 sampai 5 orang. Iya. Ada kegiatan ekonomi secara mikro lah gitu. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya dilaksanakan secara daily tiap hari. Maksudnya kan mungkin yang jaga mungkin bisa aja bukan Dul, teman-teman, maksudnya teman-teman Dul yang lain. Artinya kan orang punya pendapatan harian. Atau bisa begini Dul, ini solusi yang Om kasih. Misalnya kan di kawasan itu berapa jaraknya dilarang jualan di situ. Benar. Akan tetapi mungkin Dul bisa parkir motornya kira-kira 500 atau berapa meter kan? Iya. Tetapi ada teman-teman yang jalan itu tidak boleh juga. Sebetulnya dulu udah nanyakan juga bagaimana. Dulu tuh sudah siapkan berbagai apa strategi. Iya. Cari Bang bilang gimana kalau misalnya oke, kita nggak boleh. Tapi lebih ke bagaimana kalau kita bikin duluan dulu tekniknya ngasong. Iya. Jadi kita tinggal bawa aja, tinggal betul. masukin es batu, kita jualin tuh, jajakin. Kan nggak perlu kalau misalnya tadi kan mungkin karena takutnya bikin parkir membludak, orang antri nggak jelas gitu, takutannya. Iya. Tapi emang nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Ini kan sebenarnya persoalan bisa dan tidak bisa itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Pemerintah kita ini mau tidak membiarkan ini sebagai salah satu wadah membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda yang kreatif sebenarnya kan. Betul. Harus dibeli kebijakan. Ekonomi kreatif. Nah, kalau tidak ada kebijakan seperti ini kan bisa kaku. Saya pikir ini tidak sampai ke bupati. Kalau bupati tahu ini pasti langsung. Bukan langsung juga, mungkin mereka bupati berdiskusi dengan bawahannya kan, bahwa ya kalau ini spesialis agar supaya anak-anak muda ini terwadahi dalam hal penciptaan lapangan kerja. Betul. Apalagi kan bupati itu pernah berjanji tuh di kampanyenya 50.000 tenaga kerja dari Kutai Timur untuk 1 periode. Nah ini kan tidak perlu berijazah tinggi, tidak perlu mentereng ya kan. Tidak perlu. Nah anak-anak muda seperti Dul ini yang harus didorong sebenarnya. Nah Dul, kan strategi market sekarang itu kan bukan hanya seperti yang Dul lakukan ini, ya kan, di atas sepeda motor. Variatif sekali. Variatif kan. Nah salah satu variasi yang biasa Dul temui gimana tuh? Gimana ya? Contoh dong. Apa itu? Nah, katakanlah melalui media online. Oke, di sosmed pastinya kita push untuk sekarang pastinya setiap model bisnis, role bisnis pasti nomor satunya pasti sosmed. Sosmed ya, betul. Terus ini juga delivery order ya kan. Iya. Orang tuh banyak mageran sekarang. Betul. Sampai dicuci sepatu pun kenapa juga cuci sepatu itu kayak usaha cuci sepatu itu rame? Karena banyak orang mager, Om. Iya. Kalau orang nggak mager pasti dia cuci sendiri gitu kan. Tapi mungkin ada ini kami memfasilitasi orang-orang mager. Yo begitu ya. Memfasilitasi orang-orang mager ya cuci sepatunya situ ya kan? Iya kan. Luar biasa. Nah kemudian sistem delivery juga kan? Betul. Mungkin Dul buat variasi baru di sosmednya agar supaya mereka yang butuh kopi, mau minum kopi, siap diantarkan gitu. Bisa. Bisa. Malah pengennya box compressor tuh ke depan ketika ada orang wedding kami ada di sana. Iya kan. Luar biasa. Jadi bukan bertumpu, sebetulnya nggak bertumpu pada ini lagi apa kawasan yang tidak boleh dan boleh. Iya. Kalau misalnya ada orang kawinan juga kayaknya bisa aja kita jualan ke situ gitu. Terkait dengan orang kawinan itu kan banyak tuh catering kan bisa kan minta izin untuk ikut terlibat sebenarnya. Kami siapkan kopinya ya kan, atau mungkin jual kopinya di luar. Betul. Kan tidak apa-apa tuh, katakanlah misalnya di gedung Buana Mekar kan, bisa di situ jualan kopi ya kan, cateringnya gitu kan. Ada cateringnya kan. Nah itu menarik sebenarnya, apalagi sekarang ini kan Kota Sangatta sudah mulai bertumbuh dan berkembang ya kan. Banyak banget. Masyarakatnya sudah mulai juga pintar ya, banyak cerdas ya kan. Nah ini sebenarnya bagian daripada yang bisa disasar pemasarannya untuk kopi box, Coffee Racer box ini kan. Nah Dul,
Siapa Om? Tadi sudah 7 bulan ya? Sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan. Ya. Nah, selain tadi kendala itu persoalan tempat, ada tempat yang dilarang, apalagi kendalanya dalam menjalankan bisnis menjual kopi menggunakan sepeda motor Astrea? Salah satunya juga konsistensi. Oh, Biasanya kalau umumnya kan kalau coffee shop mau hujan kayak Iya. mau panas kayak Iya. mereka tetap buka. betul. Kalau kayak kami ini ketika sudah dihajar sama badai, Oh, ya ya terpaksa berlindung. pasti kita mau berlindung. Betul, Itu dia. betul. Mungkin itulah dia apa kekurangannya. Aha. Tapi kan namanya juga mencari rezeki nggak ada yang mudah kan. Iya, iya. Kita jalan aja, Betul. nothing tulus. Ush. Yang penting sebetulnya teman-teman tuh mau sih gerak. Jadi kan mereka juga misalnya masih anak-anak sekolah, Mhm. ya minimal mereka bisa beli uang pakai uang jajannya sendiri kan Iya, iya. di sekolah gitu. Saat ini sih itu yang dulu push. Minimal mereka sudah dari muda memang mandiri. Iya. Soalnya dulu waktu sekolah juga kayak gitu juga buat Iya. nyuci motor dulunya Oh, kan. iya. Nah, dulu ini asli Sangatta atau gimana? Asli sangat. Asli Sangatta ya. Iya. Nah, kemarin kan juga ada tuh. Ini yang punya bedak lotong nih. Nah, Dia asli Sangatta juga. Nah, luar biasa bahwa memang muncul bibit-bibit baru dalam hal usaha. Nah, inovatif biasanya orang-orang yang tekun di bidang usahanya itu ya biasa sukses ya. Termasuk bedak lotong ini yang ada di mejanya Om ini kan sudah ekspor nih. Is oke lah kalau kopi tidak bisa ekspor, tetapi ya tolonglah diberi peluang, diberi spesialis misalnya kan di Bukit Pandang itu untuk diakomodir. diakomodir kan Ya. kopi racer ini. Nah, tadi kan saya ngomong persoalan kendala tuh, selain hujan, kalau panas is oke lah. Kawasan. Apalagi kira-kira kendala-kendala yang dihadapi dulu selama ini? Apa ya? Ya kalau tadi ini juga biasanya perekrutan apa nge-hiring gitu loh. Kesusahannya mungkin beberapa anak muda juga yang baru sadar misalnya mau Iya, bergerak apa seperti itu. Aha. Tapi sebetulnya banyak juga teman-teman kita masih kayak gitu Om. Masih malas. Oh, Itu sayang kan. Mau ya itu salah satu kendalanya. iya. Susah nge-hiring apa SDM. Oh, susah untuk mengajak teman-teman. Ya, karena kan memang tadi itu bahwa tidak semua juga orang berminat dengan apa yang kita lakukan. Betul. Nah, ketika orang lain tidak berminat apa yang kita lakukan, itulah peluang terbesar Iya benar. bagi orang-orang yang mau melakukan itu dan punya semangat pantang mundur. Betul. Satu misalnya, Jul, saya kasih solusi lagi. Itu kan di Bukit Pelangi itu kan banyak kantor-kantor pemerintah tuh. Iya. Ada dinas ini, ada dinas itu, ya kan? Nah, kan Dul bisa masuk ke sana sebenarnya itu. Iya, ya, Bawa brosur, memperkenalkan diri, kasih nomor HP. Di Sdukcapil itu kan banyak tuh orangnya. Nah, Bisa iya. ke situ ya. Nah, bisa ke situ. Bisa. Itu kan tidak dilarang sebenarnya dari situ. Itu peluang bagi pasar, bagi adik-adik yang mengguliti kopi racer ini. Betul. Buat selebaran atau buat brosur. Ya kan, semuanya buat kontak nomor HP yang bisa dihubungi. Ya kan? Biar Saya gampang diakses, Nah, gampang diakses. dikontak. Oke. Sehingga tidak terpaku pada satu wilayah atau satu daerah. Betul. Gitu. Nah, Dul, biasanya dalam sehari itu biasa berapa, apa itu istilahnya? Berapa cup satu hari? Kalau Ya, di apa namanya? Kalau misalnya di Bukit Pandang itu yang bilang Dul Good Market itu, ya. itu bisa sampai 55-60 cup itu Bang. Di situ ya. Dari sore ya. Oh, itu dari pagi sampai sore? Enggak, itu dari sore. Sore aja? Sampai jam 10, kadang jam 9 sudah habis. Sudah habis ya? Heeh. Oh, Makanya kenapa dulu bilang Good Market. iya. Kalau sudah modelnya di bawah sih, maksudnya kita keliling di bawah sini, Iya. paling banyak mungkin 15. Oh, 15 Itu paling banyak. 15 cup ya. Jomplang banget kan. Oh iya. Nah, ini satu hal yang bisa atau baik didiskusikan dengan para pengambil kebijakan tuh di Bukit Pelangi sana, bahwa kalau itu ditutup untuk adik-adik yang ingin berusaha, kan kasihan juga tuh. Betul. Lumayan kan 60 cup itu. Iya kan? Bedanya dari misalnya 10 atau 15 cup. 15 cup ya. Iya.
Nah, 15 cup itu kan apa ya? Tidak sesuai dengan biaya operasional yang keluar dong. Bisa. Belum bensinnya misalnya kan. Bensinnya, terus bahan-bahannya Nah, itu dia. Karena kan kita udah optimis nih dari pagi udah belanja susu, udah belanja bahan-bahan yang lain. Iya. Essence untuk kopinya. Iya. Tapi pas begitu jualan drop gitu. Tapi kan itu udah satu paket lah namanya usaha kita. Iya. Jadi kita tetap optimis aja untuk terus jualan. Iya. Ya memang harus optimis. Betul. Semua kendala itu pasti ada solusinya. Nah, tadi kan sebenarnya ada solusi, Dul, terkait dengan bibit pandang itu. Lakukan pendekatan dengan pemerintah. Siap. Iya kan? Datangi Satpol PP-nya, komandannya langsung. Iya kan? Atau enggak memang dengan podcastnya Om WP ini lah mungkin dulu akhirnya ya mudah-mudahan karena biasanya juga hal-hal yang sederhana itu hanya karena pemerintah kita kan tidak semua juga mendengar informasi yang benar dari bawahannya. Nah, informasi ini bahwa ada anak muda yang mau berusaha dan dijamin dijaga kebersihannya, iya kan? Benar. Tolonglah diberikan kesempatan untuk berjualan di situ. Toh mereka berjualan di situ kan hanya sore itu. Dari jam 5 sampai jam 10 malam. Betul, dari jam 4. Iya kan? Tidak 1 kali 24 jam. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dengar oleh Komandan Satpol PP. Nyari uang halal ya kan? Enggak ngelem itu udah Om. Iya. Bahkan kita mau kayak gini kan biar tujuannya anak-anak keluar dari rumah itu. Iya. Iya enggak gitu, enggak ngelakukan kegiatan-kegiatan negatif, enggak ngelem, betul, enggak minum-minuman, enggak iya, jelas kayak gitu. Betul. Lebih baik jualan kayak gitu. Malah dia dapat ini ibaratnya. Dapat hasil, uang. Enggak nyusahin orang tua. Betul. Iya kan? Nah, saya juga di sini kan Om ini kan dibantu oleh anak-anak muda dalam hal membuat video. Ya karena orang tua seperti saya ini kan sudah gaptek sebenarnya. Nah, Om itu hanya gagasan yang mereka yang kerjakan. Betul, eksekusi. Anak muda. Iya, benar. Videonya harus begini. Kontennya harus ini. Mereka ikuti, sesuai. Mereka eksekusi, selesai sesuai dengan itu. Nah, anak-anak muda itu harus dibina memang. Ya, kebetulan juga di tempat Om ini kan tempat kumpulannya anak-anak muda, mulai dari politisi baru sampai kelas berat. Nggak juga kelas berat kan. Iya kan. Tapi jarang juga sih politisi-politisi yang kelas berat yang tidak datangi rumah Om. Diskusi aja dengan beliau-beliau itu. Betul. Adik-adik itu. Siapa tahu kayak apa yang dulu rasakan ini bisa disampaikan ya kan dari Om WP misalnya ada pemangku jabatan yang kebetulan mungkin ada di situ. Iya. Jadi kan dulu mungkin saya terbantu. Iya kan. Nah itulah kenapa saya undang dulu ketika ketemu di Pulau Prancis itu saya melihat ini anak muda ini bagus di-expose di podcastnya Om WP ini agar supaya anak-anak muda lain bukan terinspirasi untuk melakukan usaha yang sama, bukan itu maksudnya. Nggak apa-apa juga pun. Iya kan? Nggak apa-apa pun. Iya, mungkin terinspirasi untuk membuka usaha baru. Betul. Iya kan? Daripada dia rebahan, main game. Nah, yang berusaha anak muda sekarang itu kan kebanyakan main game itu. Nonton hal-hal yang tidak produktif. Kebanyakan minum, ngelem. Akhirnya nonton video-video yang negatif, nonton orang-orang yang itu berbahaya bagi anak muda. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan serupa ini, anak-anak muda kita, kaum milenial kita tidak berpikir ke situ. Betul. Minimal kan kayak misalnya teman-teman yang baru lulus dulu bahkan di Sus Endul pun kemarin tuh dari masih kelas 3 sampai maksudnya sampai nyari kerja akhirnya dapat kerjaan. Itu sih yang dulu harapkan. Jadi kayak jadi stasiun lah, tempat persinggahan untuk sebelum dia bertemu dengan kerasnya kehidupan bekerja itu kan. Tapi setidaknya udah ada semi-seminya lah ibaratnya. Betul. Jadi di tempatnya ini maksudnya dengan berjualan itu atau dengan usaha cuci sepatu itu. Itu memang harapannya dulu. Memang usaha UMKM itu nggak bakal pernah jadi tempat selamanya anak muda, enggak. Itu jadi tempat persinggahan aja. Betul. Mereka singgah untuk mencari pengalaman kan? Cari pengalaman. Betul, berdiskusi. Betul. Apa yang harus dilakukan ke depan gitu kan. Mungkin kalau karena dulu jalannya lebih duluan mungkin
bisa nanya. Kan nggak semua orang juga anak-anak itu jadi pekerja tambang. Iya, betul. Kan itu sudah stereotip di Sangatta. Iya. Ini Kak, aku bikin juga mau bikin kayak gini. Mhm. Seperti ada orang di Wahau misalnya kayak Iya. gitu. Dia orang Wahau terus minta buka juga di Wahau. Di Dia Wahau, pasti ya. balik ke sana kan. Betul. Kan itu lebih baik kan? Iya. Kalau jariah. Makanya Om bilang bahwa usaha-usaha yang seperti ini kan bisa menginspirasi anak-anak muda lain yang mau. Yang mau. Ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa kan? Iya kan. Kebanyakan juga anak-anak muda itu yang milih-milih pekerjaan. Banyak Om. Banyak kan? Banyak. Padahal sesungguhnya ada pepatah mengatakan lebih baik saya dilihat rendahan tetapi di tempat itu saya kelihatan jadi bos. Amin. Banyak juga kan orang mau tuh kerja di hotel tapi dia anak buah. Gajinya seberapa, tetapi kalau di kopi box, kopi racer seperti ini kan tidak terukur tuh berapa hasilnya sebenarnya. Jadi makanya saya bilang kelihatannya biasa-biasa saja, akan tetapi kalau ditekuni usaha ini luar biasa hasilnya. Kalau 100 hari bisa menghasilkan 60 cup 60 cup sampai 100 cup, itu kan luar biasa tuh. Iya kan? Dalam 2 bulan. Nah sebulan kan itu bisa 3.000 cup. Iya. Itu sama halnya kalau 3.000 cup itu 3.000 orang yang masuk dalam sebuah kafe. Betul. Kan luar biasa tuh. Kalau keuntungannya kan ya katakanlah 50%. Bahkan sebetulnya dengan skema mobile itu kan jauh melebihi ini kan Om. Maksudnya jauh melebihi kapasitasnya kafe. Iya. Karena siapapun selama kita masih masih mengakomodir nih ya kalah itu sebetulnya bisa. Tapi kalau di tempat yang tepat. Ya, tidak masalah. Ya kan nanti kalau sudah kumpul-kumpul dananya kan bisa juga bikin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita mau berusaha. Ya sama dengan tadi kan dulu tanya tuh. Ini podcast baru kah? Ini lama sudah lama. Podcast ini sudah lama. Hanya pernah saya tinggal ke Sulawesi ada 2 tahun. Saya pulang ya saya buat lagi. Dulu ini penontonnya Om WP. Oh iya kan? Iya. Oh luar biasa ya. Itu pada tahun-tahun lalu kali ya. 2-3 tahun yang lalu. Betul. Pada saat ya biasalah di setiap ajang politik itu kan. Iya. Nah, kemudian Dul. Selain kopi box ini kan, box kopi racer ini, ada nggak lagi peluang usaha yang Dul pikirkan? Sebetulnya kalau peluang usaha itu harus ada banyak sih Om. Banyak ya? Ada banyak sih Om. Cuma balik lagi ke kemampuan, maksudnya kemampuan finansial. Kalau misalnya kita buka itu sanggup nggak? Sebetulnya banyak. Banyak ya? Banyak. Tergantung modal. Tapi kan makanya kan dari banyaknya sekian ide itu, mana yang paling realistis pada saat itu? Iya. Realistis menurut kemampuan kita. Kemampuan saya. Kalau mungkin orang lain yang punya banyak uang mungkin silakan gitu kan. Investorin. Iya. Yang tidak bisa diukur dari anak muda seperti dulu itu adalah keinginan sebenarnya. Benar. Keinginannya untuk betul-betul ingin bekerja. Benar. Iya kan? Daripada mau masuk perusahaan terlalu banyak berliku-liku. Iya. Kan? Emang dari dulu emang nggak pengen. Nah kemudian ingin menjadi PNS misalnya kan terlalu jauh gitu. Dulu orang tua dulu tuh malah dorong dulu untuk jadi misalnya kerja TK2D. Oh TK2D gitu. Ya tenaga kerja ya. Luar biasa. Tapi dulu nggak mau. Karena emang dari sekolah dulu tuh sudah jualan ini Om donat sama temen keliling gitu. Iya. Di kelas 2 SMK itu juga dulu sudah karena menang juara FLS 2N kalau nggak salah. Itu dapat juara 3, juara 2 ya. Pokoknya dapat uang prestasi itu 750.000. Barang teman bikinkan brand baju usaha. Tapi ketika corona kemarin gulung tikar. Gulung tikar ya. Tikarnya yang tergulung. Iya, tikarnya tergulung. Tapi kan itu bukan gagal. Betul. Iya, bukan gagal. Toh ilmunya dipakai sampai sekarang. Betul. Nah, itulah yang membuat Gul tetap eksis dan berani menerima tantangan, melakukan usaha sesuai dengan isi dompet. Betul. Iya kan? Yang tahu kan kita. Betul. Cara ngukurnya gimana. Iya. Kira-kira peluangnya ini bisa besar nggak gitu. Iya. Terus orang yang ngerjainnya gimana? Ini kan kita pikirin semua tuh. Betul. Nah, selain itu dulu, tadi kan kalau di cuci sepatu itu
sampai hari ini kalau dihitung-hitung ya, dalam sebulan itu bisa menghasilkan berapa dulu? Nggak apa-apa bongkarlah sedikit biar Om tahu dan teman-teman juga tahu, Pak, supaya mereka juga terinspirasi. 5 lebih lah, 7. Itu 5 apa? 5 juta. 5 juta? Ya, 5. Sebulan? Iya. Luar biasa tuh. Bisa lebih. Ya, tapi kan fluktuatif toh. Iya. Kadang juga dia bawa di bawah itu. Iya. Anggaplah 3 juta rata-rata per bulan itu kan anggaplah ya, anggaplah 3 juta gitu ya. Lebih besar gajinya daripada Tekken 2D. Tapi enggak bukan jadi perbandingan juga lah. Lebih besar atau enggak. Kita kan sama-sama cari berkahnya aja sebetulnya. Oh. Ya kan kita kayak gitu. Kalau dulu tuh mikirnya gimana teman-teman juga dapat bisa ada hasil gitu. Itu yang paling penting. Tidak luar biasa tuh kalau sudah dapat 3 sampai 5 juta per bulan. Belum lagi ditambah dengan copy box. Iya. Nah, kuncinya Dul itu harus rajin-rajin untuk menyimpan hasil itu agar supaya apa yang ada di pikiran Dul itu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi kan. Betul. Sudah bisa dilakukan, sudah tabungan. Benar. Itu yang penting. Nah, kebanyakan juga kan anak-anak muda itu berapa hari ini dapat, hari ini habis. Iya, betul. Iya kan? Alhamdulillah Pak, nabung. Makanya nabung, kan kita bisa nanti punya itu sih mungkin karena dulu itu suka maksudnya masih terkontrol keuangannya. Jadi ketika jadi pernah juga dulu tuh buka jualan itos. Jualan itos apa? Tahu ada tos itu rotinya orang Prancis tuh. Oh. Tahu ya teman-teman ya, tos-tosnya gitu. Itu bikin pada saat corona. Pada saat pandemi ya. Berani untuk udahlah mending bikin tambah satu lagi. Bukan susahin dulu aja. Nambah usaha lagi. Walaupun usahanya cuma bertahan 3 bulan habis itu hilang dong. Hilang ya. Kenapa bisa hilang? Memang ada usaha itu yang tren cuma ngikut tren doang. Oh, begitu ya. Jadi itu udah bisa maksudnya karena dengan pengalaman yang dulu rasakan, emang ada usaha-usaha yang kayak gitu yang karena tren doang. Oh iya. Setelah 3 bulan tuh hilang dah. Hilang ya. Alhamdulillahnya yang penting balik modal dulu. Tapi sebenarnya Dul, kalau Dul bisa tekuni itos itu ya, ya kan? Dan digencarkan promosinya melalui media sosial, saya pikir tidak akan hilang. Gitu ya. Iya. Mungkin dengan keterbatasan ilmu yang Dul miliki pada saat itu, ya kan. Itu coba dilakukan lagi tuh karena banyak hal-hal yang jualan-jualan yang sepele sebenarnya itu yang dilakukan oleh anak-anak muda justru bisa menghasilkan luar biasa. Hanya ya kuncinya itu menekuni usaha yang kita lakukan, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai alat perangnya gitu. Jadi serangan udara istilahnya kan, darat laut digunakan semua gitu. Sama apa bedanya dengan kita nyinggung caleg kan? Betul. Caleg yang tidak melakukan serangan udara, tidak melakukan serangan darat, dia akan jadi caleg-calekan. Akhirnya timbul penyesalan. Akhirnya dia menjadi cabai-cabean. Kan kasihan tuh. Nah, bahwa namanya pemasaran sekarang itu terbuka lebar di media sosial. Benar. Nah, contohnya tadi Henny itu. Kenapa produk Henny bedak lontong ini bisa sampai ke luar negeri? Ya karena dia rajin melakukan gencar melakukan marketing sales di TikTok lah, di mana lah. Nah, akhirnya kan orang nanya, ini bagus nih, tertarik nih. Dia coba lakukan itu. Oke. Cito itu tadi itu? Itos ya kan. Nah, kemudian Sendul, Box Coffee Racer. Itu lakukan. Iya. Iya kan, lakukan semenarik mungkin sesuai dengan kemampuan dulu di media sosial. Siap. Saya pikir orang akan tertarik tuh. Karena orang bisa membeli sesuatu itu karena ketertarikan. Benar. Begitu tertarik, coba sekali, 2 kali, enak, akhirnya jadi langganan. Iya kan? Betul. Itu. Nah, Dul. Siap. Teman-temannya ada berapa tadi? Ada 5 ya? Ada 4. Ada 4 ya, dan itu aktif. Bongkar pasang tuh. Oh, bongkar pasang ya. Siapa yang misalnya yang waktunya misalnya tanggalnya 14 sampai 20, siapa yang free? Saya Kak. Nah, kan enak tinggal. Oh, iya. Aku lagi di luar kayaknya Kak. Iya. Tinggal bongkar pasang aja Tom. Oh, jadi istilahnya nih si Dul ini bosnya. Bukan bos. Bukan bos ya. Maksudnya apa ya? Memberikan memfasilitasi lah dong. Memfasilitasi mereka ya. Teman-teman. Iya kan?
Artinya dulu dalam hal ini ya sudah memberikan arah yang benar kepada anak-anak yang tidak punya kerjaan tetapi mau bekerja sebenarnya. Iya kan, daripada dia minta-minta. Daripada juga minta rokok sama temennya kan. Nah itu dia. Mending dia punya uang, dia beli rokok sendiri. Iya, luar biasa. Itu banyak juga tuh kan. Terkadang juga saya ketemu tuh teman-teman tuh kantor bupati kan. Wah, cerita kontraktor, cerita miliar-miliaran, begitu pulang, Om belikan rokok dulu Om. Pusing kita mendengarnya orang seperti itu kan. Tuh, kesamaha. Kayak sama kita payau. Iya kan, kisah bayo ya. Kebaca juga tuh. Oh ngomongnya luar biasa tuh, pulang minta rokok juga. Om juga yang disembunyi. Aduh. Tapi ya itu biasalah dalam kehidupan. Biasa. Itu. Ini hanya perbandingan aja. Betul. Nah, kemudian 4 orang itu bongkar pasang ya. Bongkar pasang, siapa yang bisa, siapa yang ada waktunya. Itu bagi tuh Om, siapa yang bikin espresso. Itu ada sendiri. Maksudnya ada sendiri fee-nya juga. Iya. Tok misalnya gitu. Nah, itu motor atau kendaraan yang digunakan kendaraan yang dul. Iya. Luar biasa. Kayak alat-alatnya itu pasti dari dulu semua. Semua alat-alatnya dari dul. Nanti tinggal di rumah misalnya gitu. Siapa bikin? Tinggal ditemenin aja. Begitu ya. Luar biasa dulu ini. Artinya kita jarang juga mendapatkan anak-anak muda seperti ini sebenarnya. Yang mau membagi pengalaman kepada teman-temannya. Nah, saya ingatkan dulu. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda yang sering muncul di sini atau sering datang ke tempatnya Om ini, bahwa kita itu lebih bagus memberikan pengalaman kepada anak-anak muda daripada memberikan uang. Benar. Kalau kita berikan uang, misalnya katakan 500.000 hari ini, habis tuh 500.000 tuh. Jangan kasih umpan. Jangan kasih pancing. Kasih pancing. Biar dia hidup. Itu. Ya, kan? Jangan juga pancingnya pancing salah-salah kan? Iya betul juga. Kalau pancingnya pancing bengkok, kan ikannya tidak kena tuh. Iya. Betul. Jadi memberikan pengalaman kepada anak-anak muda itu lebih bagus daripada memberikan yang instan-instan. Karena hidup ini tidak ada yang instan dulu. Instan. Berat Om. Berat ya? Ini berat. Berat hidup ini ya? Berat. Wih, luar biasa. Dulu tinggal di mana sih sebenarnya di Sangatta? Tetangganya Om sebetulnya, dekat aja di sini, Gang Belimbing. Di Gang Belimbing sih itu. Ya, tetanggaan kita ya. Iya. Waduh, seandainya setiap hari dari dulu Om tahu itu, Dul, bawa kopi ke sini Dul. Siap. Iya kan? Besok nih buat teman-teman sini. Iya, tapi Om tidak pakai gula ya. Siap. Berarti americano gitu kan. Yang kopinya tidak pakai gula. Nah, kelebihannya kopi tidak pakai gula itu kopi yang sehat. Kopi yang sehat. Iya kan? Kan pernah ada yang bertanya tuh, Om, kenapa Om tidak pakai gula? Jadi saya jawab, Om ini sudah manis. Betul. Iya kan? Banyak sudah kenangan manisnya ya. Iya, kalau saya pakai gula lagi kan semakin manis. Iya. Kan? Nah, bahayanya kalau semakin manis kena diabetes. Betul. Itu kan begitu. Betul. Fun fact-nya itu adalah dulu tuh ngelihat jualan kopi ini bukan juga karena ini, maksudnya murni karena peluang. Iya. Bukan sebagai maksudnya barista gitu. Minimal orang kalau jualan kopi itu kan kopi barista. Minimal barista lah gitu. Iya. Cuman emang karena teman-teman yang dulu banyak, kan kita bisa belajar sama mereka-mereka yang bisa. Jadi belajar sama baristanya. Belajar sama barista. Kan jadinya kita tuh nggak mesti harus ini itu dulu. Yang penting ketika kita punya lihat peluang, kita rasa itu bisa, sudah go for it. Push. Action. Harus langsung kerja. Iya. Sama halnya kalau orang mau bikin YouTube tuh. Anak-anak muda kan selalu tuh, sama ini anak-anak muda yang kumpul di rumah. Ini kan banyak tuh teman-temannya Repan tuh sering kumpul tuh. Aku mau bikin YouTube, Om. Jangan bicara mau bikin YouTube, langsung bikin. Oke. Bagaimana ada yang nonton? Tidak usah pikirkan orang. Belakangan ya. Persoalan ada yang nonton ya sama dengan podcast Om. Persoalan ada yang nonton atau tidak nonton bukan urusan Om. Betul. Yang penting Om sudah cuap-cuap ngundang orang, apa yang disampaikan narasumber saya bisa bermanfaat sama orang lain. Betul. Itu sudah cukup. Persoalan kalian mau nonton atau tidak itu persoalan lain kan. Betul. Nah, apalagi anak-anak muda sekarang kan. Anak-anak muda yang suka rebahan itu. Coba tuh lihat tuh, mereka lebih suka hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba podcastnya Om, orang telanjang sih, woi jutaan itu. Iya kan? Betul. Kalau mau vulgaran kan gitu kan. Nah, kemudian saya bilang saya tidak bisa saingi kalau podcast di Jakarta itu. Masalahnya di sana kan artis. Betul. Tetapi kalau Om di Jakarta ya pasti juga sama dengan mereka. Iya, selevel lah.
Mantap Om. Iya Om, di kota kecil ya namanya Sangatta. Iya. Tapi alhamdulillah juga banyak apresiasi. Apresiasi kan yang kita cari kan apa sih? Yang penting kita bikin Om. Iya, Ada orang suka apa nggak suka kan itu ini persoalan lain. ya di luar ini kita kan kontrol kita, di Betul. luar kontrol kita. Iya. Tetapi kan lambat laun kan orang lihat, bagus juga ini acaranya. Ya, konsisten, Bagus juga ini Kopi Racer ini. menginspirasi. Iya kan? Gitu, ya. Nah itu Nah, persoalan sebenarnya kuncinya adalah apa yang Anda pikirkan, apa yang kamu pikirkan, fasilitasnya kan sudah ada semua tuh. betul. Lakukan, Action. action. Mm-mm. Tidak usah tunggu lagi. Gaspol. Gaspol. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini kan ada lagi nih, saya buat YouTube baru lagi. Mm-mm. Om BP Berita kan? Jangan lupa teman-teman subscribe. Ya. Subscribe. Ya, mumpung subscribe itu gratis. Mumpung itu gratis. Iya. Nah, orang bilang ini susah nih penonton di Kutin katanya. Tidak, ya tidak usah lah kita pikirkan Kutin, ya kita pikirkan nasional. Betul. Iya kan? Ya lumayan juga tuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya bisa bermanfaat orang lain. Kenapa saya undang Bang Dul di sini agar supaya lihat, ternyata ada juga anak muda Sangatta yang mau melakukan usaha dari nol, iya kan? Bikin kopi box yang dibawa kemana-mana kan? Betul. Kalau Mbah Surip dulu itu penyanyi itu tak gendong kemana-mana itu. Tak gendong kemana-mana. Nah itu dia kan, itu siapa tahu dengan itu nanti yang namanya rezeki itu kita tidak kita tidak bisa ukur. Betul. Mungkin dari kopi box, kopi racer, dari mobil dari motor ini nanti akan berkembang baik tuh. Jadi mobil. Dari mobil ya kan? Amin. Iya kan? Amin. Habis dari mobil jadi pesawat. Truk. Nah, tinggal bagaimana mengemas persoalan marketingnya dulu. Siap. Ya kan? Nah, solusinya datangi kantor-kantor tuh kan, banyak kantor-kantor tuh. Ya. Di perusahaan kah atau di toko-toko kan. Sampaikan ke mereka nih, saya jual begini nih. Itu sampai karena dulu mikir biasanya kopi itu identik sama bekerja. Iya. Jadi ke sana Kabo. Iya. Om tahu kan di sana ada Mespama. Mespama. Ke depan situ. Tapi nggak selamanya apa yang kita pikirkan itu ternyata sejalan gitu. Tapi kan kita, setidaknya Box Cafe Racer sudah mencoba mengusahakan itu, berikhtiar ya kan? Betul. Iya kan? Ya mungkin di situ mungkin di Mespama itu sebagai marketnya, tapi kan orang-orang di luar Mes itu kan banyak tuh. Iya. Siapa tahu di situ rezekinya. Betul. Setidaknya orang yang penting tahu dulu lah. Ya, nah agar orang tahu ya seperti yang Om katakan tadi, buat semacam brosur, sampaikan ke toko-toko iklan ya kan? Nah itu dia, sampaikan ke kantor-kantor itu, siapa tahu mereka butuh kopi. Siap. Maka Dul dan teman-temannya menyiapkan kopi itu. Yang penting jangan kopi sianida. Nanti meninggal loh. Nah kasihan itu kan, ujung-ujungnya nanti kan hukum. Iya. Gitu. Nah tadi kan Dul sudah ngomong tuh dari sepatu, cuci sepatu, penghasilannya lumayan 3 sampai 5 juta per bulan ya kan? Ya. Nah kalau kopi racer ini gimana hasilnya per bulan? Ternyata usaha F&B kalau emang tempatnya gila juga Om. Gila ya? Bahkan kalah itu ibaratnya. Jadi kalau habis bazar misalnya itu, ya bisa dapat 5 gitu, 6. Itu kan gede lah menurutku. Tuh gede tuh. Gede lah. Itu kan bazar itu kan tidak sampai sebulan, paling seminggu misalnya kan? Betul. Nah, 3 hari. 3 hari. Iya biasanya Iya, kan tuh. event itu 3 hari. Betul. Nah, luar biasa ini. Makanya kita harapkan juga lah pemerintah ini selalu buat event-event kan? Betul. Nah, tujuan pemerintah membuka kegiatan-kegiatan event-event begitu itu kan untuk agar supaya produk-produk UMKM kita terjual, meningkat. Betul. Nah, apa tujuan pemerintah itu ternyata dulu sudah rasakan. Event-event itu 3 hari ya dapat 5 juta. Betul. Luar biasa tuh. Betul. Tapi yang bagus ya, dibikin eventnya. Jangan sembarangan. Ya. Itu anak-anak muda tuh mau bikin event tuh. Iya. Bikin dong. Komunitas apa tadi tuh? Mereka mau bikin. Oh ya. Iya. Mau bikin festival band katanya. Festival band, bagus iya. dong. Di Sangatta. Hanya belum ada dananya. Kan bisa proposal.
Jadi ya sebenarnya anak muda itu bagus ya bikin proposal, tapi jangan sering-sering proposal juga ya kan. Iya. Karena tidak semua juga proposal itu bisa diterima kantor atau perusahaan. Yang dilihat perusahaan atau kantor itu adalah apakah komunitas anak muda ini konsisten dengan tujuannya. Ya Ada kan? dampaknya juga besar. Nah, kan banyak juga tuh bikin proposal ya kan, tapi tidak dilakukan atau Iya. tidak dilaksanakan kegiatannya kan. Uangnya aja diambil. Nah, banyak aja diambil. Banyak juga tuh. Banyak. Tuh. Ya, masalahnya di sini juga ada gurunya tuh. Wah, ada tuh kelompok-kelompok itu ya kan. Sengaja teriak padahal ujung-ujungnya minta proyek juga sama pemerintah kan. Itu Kelompok banyak tuh. separatis. Kelompok-kelompok yang tidak produktif. Om anggap seperti itu. Nah, Dul, Siap. pernyataan terakhir Dul. Apa itu? Terkait dengan usahanya Dul ini sebagai salah satu pioner kopi box atau box kopi racer di Kota Sangatta. Harapannya kepada pemerintah atau kepada masyarakat yang ada di Kota Sangatta ini. Oke, harapannya semoga ke depan anak-anak muda yang mau bergerak seperti di bidang ini dapat difasilitasi lah Pak. Jadi minimal ekonomi mikro di dalam kota sendiri pun itu ikut jalan. Ya. Karena ketika anak mudanya itu bergerak, artinya kan bagus. Ya. SDM makin banyak yang nggak nganggur, pengangguran berkurang. Iya. Untuk masyarakat, semoga makin apa ya? Bingung mau? Ke pemerintah aja lah. Ya, enggak apa-apa, ngomong aja. Tidak usah bingung, biarkan penonton yang bingung. Karena kan hanya itu Aldi Tahir. Iya. Dunia ini tempatnya bingung, kalau nggak bingung lagi nanti di akhir. Oh begitu ya, itu Aldi Tahir. Ya kan? Nah, sekarang itu kita jangan bingung. Nah, kita usahakan menghadapi hidup ini dengan tenang, dengan sabar, optimis. Ya, dengan optimis. Karena siapapun yang melakukan usahanya dengan konsisten, dengan sabar, dengan penuh optimisme, maka nanti di ujungnya dia akan sukses. Pasti dia akan sampai. Ya kan? Nah, yang banyak gagal itu adalah mereka-mereka yang 1 kali 2 kali langkah langsung menyerah. Itu yang sering terjadi. Seperti yang Om katakan tadi, bahwa banyak sekarang konglomerat di Indonesia ini, pada awalnya mereka juga adalah pengusaha-pengusaha atau pedagang kecil yang mulai dari bawah. Karl Tanjung, anak singkong, ya kan. Kemudian ada yang orang Toraja itu yang di Kaltim itu, dia awalnya itu pengepul itu, ibaratnya pengepul sampah, akhirnya jadi konglomerat. Kita tidak bisa melihat apa yang dikerjakan orang itu sehingga dia bisa sukses. Akan tetapi kalau kita ingin melihat rekam jejak orang-orang yang sukses itu bisa menginspirasi kita. Berdarah-darah, mereka berdarah-darah ya kan, menangis-nangis. Yang kita nggak tahu. Yang kita tidak tahu. Taunya enak aja. Ya, anak-anak muda kemudian melihatnya, oh dia sukses karena gini. Banyak uangnya. Pinjam dulu 100. Gitu. Tapi bisa banyak juga pengusaha-pengusaha kita yang kelihatan wah, tetapi di bank juga wah utangnya. Mudah-mudahan dulu enggak ya? Mudah-mudahan dulu enggak karena berusaha mulai dari yang kecil. Betul. Oke, baik Dul. Kita akhiri podcast ini Dul. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ini bisa menginspirasi kaum milenial yang ada di Kota Sangatta. Terima kasih. Kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.